Pasangan Anies ataupun Ganjar, masing-masing itu masih membutuhkan dukungan tambahan 8% sampai 10% lagi untuk lolos ke putaran kedua. Berat ya. Kalau untuk Prabowo Gibran 7% atau 8% itu untuk mencapai satu putaran. Pasangan Ganjar Mahfud MD itu posisinya sudah dikalahkan oleh pasangan Anies Caimin. Piye iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini. Insya Allah kalian semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Nah, situasi kampanye ini memang seru ya teman-teman ya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyelenggarakan debat calon presiden atau Capres 2024 jilid 3, yaitu pada hari Minggu 7 Januari 2024. Bagi teman-teman yang telah menyaksikan debat itu, pasti di situ melihat keseruan masing-masing capres dalam berkontestasi. Setelah diadakannya untuk debat Capres jilid 3, ada beberapa lembaga survei yang melakukan survei setelah debat Capres tersebut. Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia atau LSI DNIJA pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 menjelaskan hasil survei mereka yang terbaru setelah debat Capres tentunya ya. Debat Capres jilid 3 yang kira-kira ya teman-teman ya, siapa itu yang menjadi unggul pasca debat Capres tersebut. Tentunya LSI DNIJA menjelaskan tidak ada elektabilitas Capres yang berubah setelah debat Capres 2024 yang ketiga kemarin ya. Dalam keterangannya, LSI DNIJA membuat sebuah hipotesis di awal Januari 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran masih di kisaran 43%, ya lebih-lebih dikit lah. Untuk mendapatkan 50%, pasangan Prabowo Gibran hanya membutuhkan 7-8% ya untuk tambahan suara agar dapat menang dalam satu putaran. Tapi angka 7% itu bukan angka yang kecil ya kalau untuk pemilihan Capres. Apabila Prabowo Gibran gagal atau tidak mencapai atau tidak menang dalam satu putaran, maka yang muncul di putaran kedua satu tiket lagi untuk diperebutkan oleh pasangan Anies atau pasangan Ganjar. Mereka bersaing tuh, dua pasangan itu untuk menjadi runner up. Karena apa teman-teman ya, pasangan Anies ataupun Ganjar masing-masing itu masih membutuhkan dukungan tambahan 8% sampai 10% lagi untuk lolos ke putaran kedua. Berat ya. Kalau untuk Prabowo Gibran 7% atau 8% itu untuk mencapai satu putaran. Kita lihat hasil survei sebelum debat Capres yang ketiga ya. Hasil survei untuk dukungan Prabowo Gibran itu sebesar 43,3%. Disusul oleh Anies Caimin itu sekitar 25,3%. Sedangkan Ganjar Mahfud di angka 22,9%. Selain LSI DNIJA, ada lembaga survei nasional yaitu LSN
juga telah merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan Capres 2024, yaitu Lembaga Survei Nasional LSN melakukan pada 28 Desember tahun 2023 sampai dengan 2 Januari 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden itu diambil secara acak sederhana. Yang hasil surveinya sementara ini pasangan Prabowo Gibran berada di angka 49,5%. Dilanjut dengan pasangan Anies Caimin hingga mencapai 24,3%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud MD sebesar 20,5%. Sementara itu, responden yang tak menjawab sebesar 5,7%. Nah, kalau kita lihat ya dari dua lembaga survei ini, untuk pasangan Ganjar Mahfud MD itu posisinya sudah dikalahkan oleh pasangan Anies Caimin. Piye iki? Pastilah ada beberapa faktor yang menyebabkan suara Ganjar Mahfud itu anjlok ya. Seperti yang kita lihat ya, setelah Bapak Jokowi itu sepertinya lebih condong ke pasangan Prabowo Gibran, disitulah untuk PDIP mulai menyerang Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi itu saat ini sebagai presiden yang masih aktif. Karena pendukung Pak Jokowi itu banyak, tidak menutup kemungkinan untuk pendukung Pak Jokowi itu akan berpindah mendukung Pak Prabowo yang dulunya mendukung PDIP. Itu salah satu efek yang menyebabkan suara Ganjar Mahfud turun. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, pada tahun 2014 penyebab PDIP itu naik itu karena Pak Jokowi itu sebagai capresnya. Dan benar saja ya, begitu Pak Jokowi menang menjadi presiden, PDIP pun menang. Kemudian dilihat kembali tahun 2019 ya, PDIP pun menang kembali mengikuti suara Pak Jokowi. Nah, ini menguntungkan bagi Partai Gerindra ya. Kebetulan di situ ada Gibran, putra pertama Pak Presiden Jokowi, menjadi wakil Prabowo. Ya otomatis namanya anak ya, nggak mungkin bapaknya akan mendukung calon lain, pastilah anak yang didukung. Kalau kita pun sebagai orang tua, anaknya sedang mencalonkan, ya pasti mendukung anaknya. Disitulah kemungkinan Gerindra pun akan mendapatkan limpahan suara dari para pendukung Jokowi. Berhati-hati untuk PDIP ya. Lebih baik sih tetap mendukung Pak Jokowi, karena memang Pak Jokowi kan berasal dari PDIP ya. Jadi tetap hargai Pak Jokowi sebagai presiden, jangan diserang-serang supaya suara PDIP tetap stabil gitu ya. Supaya untuk pendukung Pak Jokowi itu tidak berpindah ke Prabowo Subianto. Karena apa? Kalau berpindah yang diuntungkan ya Prabowo Subianto, benar nggak? Ya kan? Ya iyalah, namanya pendukung Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi pindah ke partai kecil pun, dia pasti akan mendukung Pak Jokowi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, nah, demikianlah untuk hasil survei yang memperlihatkan pasangan Prabowo Gibran itu selalu posisinya di atas, sedangkan untuk pasangan Pak Ganjar Mahfud itu anjlok menjadi paling buncit. Pasangan Anies Baswedan mulai menyalip Ganjar Mahfud. Memang hasil survei itu bukan suatu kepastian, tapi hasil survei itu merupakan suatu analisa yang terjadi di lapangan ya teman-teman ya. Kita memang tidak boleh percaya dengan hasil survei, nanti musyrik percaya dengan hasil survei. Tapi kalau kita tidak mempertimbangkan hasil dari survei, untuk hasil survei itu menjadi nyata, untuk pasangan yang kalian dukung itu akan benar-benar tertinggal dan kalah.
Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.